Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang berhadir karena Allah, maka kepada Allah kita bermohon segala balasan di akhirat nanti. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk ke dalam judul, yaitu fadilah menjadi orang yang ditakdirkan miskin, fakir atau miskin. Jadi kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan di balik kemiskinan yang diterima oleh seorang hamba. Karena banyak orang yang kadang-kadang tidak mau menerima kemiskinannya, padahal begitu banyak yang Allah janjikan kemuliaan bagi orang-orang yang ditakdirkan menjadi fakir atau miskin. Jadi kemiskinan ini termasuk salah satu yang paling dibenci oleh anak Adam, kata Rasulullah. Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang paling dibenci oleh anak Adam, yaitu mati dan miskin. Al-maut wa qillatul maul. Padahal itu baik baginya, kata Rasulullah. Padahal itu sangat baik baginya. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kita perlu membahas tentang apa kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada hamba yang telah ditetapkan menjadi orang-orang yang fakir dan miskin. Kita di minggu yang lalu kita sudah bahas apa itu miskin. Miskin itu level di atas fakir. Kalau fakir tidak mampu hidup layak, miskin dia bisa hidup namun tidak mencukupi kebutuhan utamanya, itu miskin. Jadi bisa saja seseorang mendapatkan pekerjaan namun gajinya tidak mencukupi kebutuhan primernya, kebutuhan hidup utamanya, itu miskin. Dia walaupun punya gaji 2,5 juta, 3 juta, tapi dia punya isteri dan anak, dan anaknya lumayan banyak, maka walaupun dia bergaji tetap disebut dengan golongan miskin. Jadi kalau fakir di bawah miskin, itu benar-benar tidak layak hidup. Dan itu adalah ketentuan Allah. Bukan kita yang berusaha untuk kaya, dan juga bukan kita yang mampu menghindari kemiskinan. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya basutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah bisa luaskan rezeki kepada yang diinginkan, dan Allah bisa sempitkan rezeki kepada yang diinginkan. Jadi kita ini kaya miskin bukan karena hebatnya kita, pintarnya kita, tetapi karena ketentuan Allah berlaku di atas kita. Dan Allah sedang menunggu apa reaksi kita setelah Allah beri kaya atau setelah Allah beri miskin. Kita mulai dari fadilah yang pertama, yaitu hidup menjadi miskin itu lebih baik daripada hidup terjebak dalam kemewahan dunia. Ini kemuliaan yang pertama. Allah buat orang miskin itu menjalani hidup lebih baik daripada hidup dengan bergelimang harta, lalu dia terjebak dengan segala
keindahan dunia. Di sisi Allah yang miskin lebih baik. Dan ini dikabarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sikap Nabi ketika menimang-nimang mana yang lebih dia takuti, hidup miskin atau hidup menjadi orang kaya. Dalam hadis dari Amr bin Auf atau Amr bin Auf Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Ubaidah bin Al-Jarrah ila Al-Bahrain. Jadi Nabi dulu pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah untuk pergi ke Bahrain, lalu mengutip pajak dari penduduk Bahrain. Nah, penduduk Bahrain, Bapak pasti kenal Bahrain setelah dicurangi oleh wasit yang terakhir. Sebelumnya ada yang tidak pernah kenal Bahrain. Di mana Bahrain, di mana Bahrain, ya. Nah, setelah dicurangi oleh wasit, semua kenal Bahrain. Nah, jadi Bahrain itu dulu mereka ditundukkan oleh kaum muslimin, tetapi tidak semuanya beriman. Awal-awal ditundukkan. Mereka ini salah satu negara atau daerah yang mayoritasnya beragama Majusi, karena dulu mereka pernah dikuasai oleh bangsa Persia, dan Persia atau Iran sekarang itu pusatnya peribadatan Majusi. Jadi orang Persia itu orang-orang yang menyembah api. Saya coba ikuti suatu perjalanan orang di YouTube menuju ke tempat pusat-pusat penyembahan api atau disebut dengan Zoroaster. Itu mereka memang mencari tempat yang memunculkan api abadi. Nah, jadi kan ada yang daerah-daerah yang bisa mengeluarkan api karena gas yang berada di alam, keluarkan api itu terusan dari balik tanahnya. Nah, begitu mereka dapatkan tempat itu, maka mereka jadikan tempat itu sebagai kuil untuk menyembah api. Dan itu saya lihat dalam perjalanan itu, kuil-kuil itu dibentuk, lalu tempat api itu muncul yang tak pernah padam di saat itu dijadikan sebagai tempat penyembahan yang mereka katakan api itulah Tuhan. Nah, ketika api itu padam, salah satunya padamnya api ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada salah satu tempat yang apinya tak pernah padam ketika lahir Nabi, padam dengan izin Allah. Nah, mereka mengatakan, ini diceritakan oleh salah seorang Majusi yang masih tersisa sampai sekarang, Zoroaster itu masih ada. Mereka mengatakan Tuhan sudah berpindah. Jadi Tuhannya pindah, dicari lagi api yang lain untuk mencari Tuhannya kemana pindah. Rupanya Tuhannya pindah, tak kasih tahu kepada hamba yang menyembahnya. Jadi ini kan kalau kita pikir kurang beradab juga, Tuhan ini nak kasih tahu ke hambanya. Masa pindah nak kasih tahu. Jadi di mana yang sudah padam, mereka katakan Tuhan sudah pindah. Dan mereka melakukan penyembahan hampir mirip-mirip dengan penyembahan orang Islam. Jadi mereka tundukkan seperti bentuk rukuk, lalu mereka sujud di depan api. Nah, inilah Bahrain. Jadi waktu Nabi mengutus Abu Ubaidah, itu Bahrain masih beragama Majusi, yaitu penyembah api. Nah, sedikit lagi catatan Bapak Ibu, oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin itu dilarang bertasyabbuh dengan gaya hidup Majusi. Jadi jangan jadikan api sebagai alat kemuliaan. Para ulama juga mengatakan tidak layak kita menghidupkan malam-malam hari raya kita dengan api. Ini kan kebiasaan, Pak.
Kalau sudah malam hari raya, kerjanya pasti bakar lilin, kemudian kembang api. Pokoknya apa yang dulu dimuliakan oleh orang Majusi, ternyata orang Islam tidak bisa meninggalkannya. Tentu tanda tanya, kita mengatakan dari mana asal muasal? Kok bisanya kita malam hari raya kita pun kita melakukan melampiaskan, meluapkan kegembiraan kita kok dengan api? Jadi ini sebaiknya dijauhi. Kalau yang sudah terjadi di waktu kita kecil tak faham, ya sudahlah. Tapi ke depan kita punya anak, itu jangan bermain api. Maksudnya jangan kawin lagi juga jangan main api. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, faqadima bimalin minal Bahrain. Lalu terdengarlah kabar bahwa Abu Ubaidah pulang membawa jizyah, iaitu pajak, karena orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang tinggal di bawah kekuasaan negara Islam itu dibebankan jizyah, dibebankan pajak. Untuk apa dibebankan pajak bagi orang kafir yang tinggal di negara Islam? Apakah negara Islam kekurangan uang sehingga harus mengutip dari orang-orang kafir yang dikuasainya? Itu tentu akan menimbulkan image negatif. Asal sudah kuasai negara yang notabene-nya masih kafir, lalu kita kutip pajak dari mereka. Sedangkan orang Islam sendiri itu di masa itu tidak dibebankan begitu, kecuali zakat. Nah, ada apa sehingga turun perintah untuk mengutip pajak? Jadi ini Allah sebutkan tujuan utamanya bukan karena orang-orang Islam atau negara Islam kekurangan uang, tidak. Jadi jangan kira Nabi Muhammad suruh kutip pajak karena kekurangan harta, tidak. Jadi untuk apa? Allah menyebutkan disuruh kutip jizyah an yadin wahum saghirun, untuk merendahkan, menghinakan, mengecilkan. Saghir, mengecilkan. Saghirun itu jadikan mereka kecil, hina, dengan wajib membayar upeti atau pajak. Jadi dari dulu itu konsep dari Allah ni, Allah langsung yang suruh kutip ni dari orang-orang kafir. Konsepnya adalah kita tetap toleransi dengan orang-orang kafir selama bukan kafir harbi, kafir yang memerangi kita, tetap kita tegakkan perjuangan. Dengan kafir yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tinggal di negara Islam, itu tak boleh dibunuh. Kafir zimmi, musta'min, itu tak boleh dibunuh. Kafir harbi satu-satunya yang boleh dibunuh. Tak boleh ganggu orang-orang kafir yang tinggal di negara Islam. Cuma jangan buat mereka menjadi besar kepala, kecilkan mereka, kata Allah. Caranya apa? Ambil upeti, pajak dari mereka. Itu Allah yang katakan. Ini juga menunjukkan bahawa sampai sekarang kita tak boleh ada di dalam hati bahawa orang kafir itu lebih hebat, lebih mulia, lebih baik daripada kita. Tak boleh. Toleransi silahkan, berbaik-baik silahkan, tapi jangan sampai cium kepala. Kalau sudah cium kepala, itu maknanya berbeza, Pak. Berarti kita telah merendahkan diri kita lalu membesarkan mereka. Dan itu mungkin yang menjadi salah satu kekurangan kita dalam berakidah. Al-Islamu ya'lu, kata Rasulullah. Islam itu paling tinggi, wala yu'la alaih. Tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada Islam. Ketika orang-orang kafir diucapkan oleh Allah berulang-ulang, nanti waktu kiamat masuk neraka, semua wajib neraka. Dan neraka itu letaknya di mana, Pak? Di samping surga atau di bawah? Neraka itu bentuknya wail, bentuknya jurang. Surga itu tinggi. Dari pintu jurang neraka pertama menuju ke pintu surga dibentangkan yudrabu baina yadayha as-sirat, dibentangkan di antara surga dan neraka titian sirat. Makanya orang yang tak sampai ke surga dilalap di dalam neraka, jatuhnya ke jurang. Dan kafir tempatnya di dalam jurang itu. Rendah di dunia, bertambah-tambah rendahnya di akhirat.
Sedangkan mukmin Allah berikan tempat yang tinggi, ya, dengan kebahagiaan yang abadi. Jadi tanam sikap baik-baik bahawa jangan sampai kita merasa ada akidah yang lebih benar daripada akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati dengan sikap pluralisme, merasa semua agama benar. Hati-hati dengan meragu-ragukan agama sendiri. Kayaknya kita juga ndaklah kita dijamin surga. Kita dijamin surga, Mak. Cuma masuk neraka dulu. Bagi yang tak salat, bagi yang tak pergi Jumaat, bagi yang tak bayar zakat, bagi yang ketika maghrib orang lain di masjid dia di kedai kopi. Tapi ujung-ujungnya insya-Allah kalimah la ilaha illallah akan menjadi penentu bahawa semua yang mentauhidkan Allah setelah selesai semua apa yang dia lakukan di dunia terbalaskan, maka Allah akan izinkan dia masuk surga. Begitu di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Abu Ubaidah pulang dari Bahrain, dan dia tentu membawa banyak harta dari orang-orang Bahrain, fasami'at al-ansar biqudumi Abu Ubaidah. Orang-orang Ansar mendengarkan datangnya Abu Ubaidah. Jadi sudah heboh bahawa Abu Ubaidah pulang. Berarti kalau pulang ni banyak ni yang dia bawa pulang ni dari Bahrain, kan begitu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka ketika datangnya salat subuh, dan mereka salat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu beramai-ramai datang. Jadi semangat sekali subuh hari itu, semangat, karena mereka tahu kalau Abu Ubaidah pulang dari Bahrain bawa banyak harta, lalu kemudian pasti bertemu Rasulullah di waktu subuh. Mungkin datangnya di malam hari. Lalu mereka salat bersama Rasulullah. Falamma shalla Rasulullah insarafa. Lalu setelah Rasulullah selesai salat, fata'aradu lahu, Rasulullah kemudian melihat dan memalingkan wajah melihat semua sahabat bersemangat, mata bersinar-binar, ada senyuman di mulutnya. Ini kayaknya dapat bagian semua, insya-Allah, bagian semua. Pokoknya kayak kita menghadapi awal bulan, Pak. Tanggal-tanggal 1 itu kan wajah kita cerah semua. Ini kan masih ada bekas-bekas cerah semuanya. Di akhir bulan makruh semuanya. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Dan Rasulullah tersenyum melihat sahabat-sahabatnya itu lebih cepat berkumpul, bersemangat, karena mereka tahu tentang datangnya Abu Ubaidah. Lalu Rasulullah berkata, adunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai' min al-Bahrain. Aku yakin, aku mengira, artinya aku yakin bahawa kalian sudah tahu bahawa Abu Ubaidah telah datang dari Bahrain dengan harta pajak yang dia kutip. Faqalu ajal ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami tahu. Tapi begini Bapak Ibu, jangan pikir sahabat itu sebelum datangnya Abu Ubaidah tidak salat subuh. Itu kita sekarang yang banyak begitu. Jadi ketika tidak ada apa-apa, tidak datang. Kalau diumumkan bahawa ada pasar murah di samping masjid, semua datang, bisa langsung habis salat bisa langsung mendapatkan itu. Itu kita. Tapi kalau dulu semua salat subuh. Cuma hari itu bertambah semangatnya, bertambah gembiranya. Faqal abshiru wa amilu ma yasurrukum. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah melihat keadaan bahawa semuanya dalam keadaan cerah, Rasulullah berkata, bergembiralah dan berharaplah yang sesuatu yang menyenangkan kalian. Jadi Rasulullah mengatakan, ya tak apa-apa, itu wajar. Kita akan bahagia kalau datang sesuatu yang menggembirakan. Bergembiralah, kata Rasulullah. Ini isyarat dari Rasulullah bahawa berharap terhadap rezeki Allah itu hal yang wajar. Namun Rasulullah kemudian berkata, fa wallahi, demi Allah, mal fakru ahsya alaikum. Aku sebenarnya demi Allah, kata Rasulullah, aku tidak takut kalau kalian menjadi
miskin, menjadi fakir. Aku tak takut. Ya. Walakinni akhsha, tapi yang kutakutkan dari kalian, ini bahasanya untuk sahabat, tapi berlaku untuk semua umatnya sampai kita hari ini. Jadi Rasulullah mengatakan bahawa beliau tidak takut kalau kita miskin. Yang beliau takutkan adalah antu besatat dunia. Yang ku khawatirkan dari kalian ketika pintu-pintu dunia dihamparkan alaikum kepada kalian, kama busitat ada man kana qablakum, seperti yang sudah pernah dihamparkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu itu kan dalam sejarah apa? Itu orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah dengan dunia. Ya, kaum Ad, kaum Samud, semua diberikan kelebihan. Itu kaum Sabak, berbagai hamparan dunia diberikan Allah. Indahnya kebun-kebun mereka dengan irigasi yang menghidupkan seluruh pertanian, perkebunan. Mereka hidup sejahtera. Ya, dan Allah gambarkan itu dalam Al-Quran. Orang-orang kaum Ad punya badan yang tinggi besar. Kaum Nabi Hud, mereka mampu membangun dunia, membangun bangunan-bangunan yang begitu indahnya. Begitu indahnya. Jadi kalau Bapak umrah, mungkin ada travel yang memperlihatkan atau mau membawa ke Madain Saleh, iaitu kaum Nabi Saleh. Dan salah satu pemandangannya adalah bangunan-bangunan yang tersisa. Jadi batu dijadikan rumah, dipahat dengan keindahan, dan itu begitu indahnya. Untuk zaman itu begitu luar biasa. Itu kelebihan, makanan tak kurang, minuman juga lengkap, dibuka dunia untuk mereka. Itu dengan tubuh mereka yang begitu besarnya. Jadi kaum Hud itu, kaum Nabi Hud itu masih besar-besar badannya. Nabi Adam itu 30 meter, 60 hasta, 30 meter. Itu nabi-nabi berikutnya itu masih tidak jauh-jauh dengan ukuran itu. Maka orang hari ini ketika memperkirakan kayak mana kaum Nabi Musa bisa membangun piramid dengan batu yang satu batunya itu sebesar tubuh kita, kemudian bagaimana menaikkan batu kedua, ketiga sampai ke ujung, padahal saat itu semen tak ada, yang ada cuma andalan tanah liat, tapi itu batu. Di saat beko tak ada, mesin derek tak ada, semua tak ada, tapi kok bisa? Lalu mulailah orang ilmuwan hari ini memperkirakan terus, tapi yang diperkirakan ukurannya ukuran hari ini, ukuran kita yang semeter setengah, Pak. Coba kembali ke Al-Quran, tidak akan susah untuk memperkirakan itu. Kenapa? Dengan tubuh mereka sanggup mengangkat batu, Pak. Mungkin satu batu ukuran 2 kali 2 meter bagi mereka kecil. Kita saja yang hari ini tidak sanggup apa-apa. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kelebihan umat-umat terdahulu dan mereka terpana dengan dunianya. Lalu apa yang terjadi? Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu engkau mulai berlomba-lomba sebagaimana mereka dulu berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikukum kama ahlaktahum, maka engkau akan binasa seperti Allah membinasakan umat-umat terdahulu. Kan ini yang dikhawatirkan Nabi. Jadi bahasa Nabi jelas. Bahasa Nabi ingin mengatakan bahawa Nabi tidak khawatir kita miskin, karena Nabi tahu hakikat orang miskin itu. Dia hidupnya dengan berbagai keterbatasan yang diberi oleh Allah, tak banyak dosa yang dia mampu lakukan. Walaupun ingin berdosa, tapi tak banyak dosa yang ingin dia lakukan. Tak bisa, Pak. Orang miskin itu, Pak, mau lakukan maksiat tak ada modal. Mau berzina saja tak sanggup bayar. Ni misal mau melacur ni tak sanggup bayar. Wang hari-hari saja tak cukup. Orang miskin mau menjemput pacar, kalau mau misal mau memacari anak orang, menjemput saja mereka tak mampu. Tak ada perempuan yang mau dijemput dengan sepeda ontel, tak ada. Maunya dijemput dengan Pajero, CR-V yang cukup bagai hari ini, Pak. Bertuh lah motor ini. Orang miskin mau melakukan itu tak bisa. Mau selingkuh tak bisa.
Bahkan jangankan selingkuh, mau kahwin saja, mau kahwin di pertama saja, itu susahnya minta ampun. Hidup hari-hari hanya untuk makan, cukup makan, cukup minum, selesai urusan. Mau nyogok tak bisa, mau sekolahkan anaknya di tempat yang istilahnya dianggap favorit, dia tak mampu. Memikirkan biaya kuliah tak mampu. Jadi ketika ingin bermaksiat, tertahan oleh semua keterbatasannya. Jadi Allah buat mereka hidup itu betul-betul terjaga dari maraknya dunia. Kalau orang kaya cukup niat yang terbersit, uang sudah ada. Orang kaya menghiasi rumahnya sampai timbul kemubaziran, itu dilakukan. Walaupun kadang-kadang ada yang sudah ikut pengajian 30 tahun, datangi rumah yang mubazir banyak. Kalau rumah besar tidak dilarang oleh Nabi. Yang dilarang oleh Nabi apa? Terjadinya kemubaziran. Kata Rasulullah, kalau engkau bangun rumah, satu kamar untukmu dan istrimu, satu kamar untuk anakmu, satu kamar untuk tamumu, semua dihalalkan, tak mengapa. Bangun rumah besar tujuan biar datang orang kampung, nanti tak perlu nginap di hotel, saya tolong orang kampung bisa nginap di sini. Kita mungkin punya banyak anak, kita buat banyak kamar, itu silahkan kalau dibutuhkan. Tapi Nabi menyambung, ketika engkau bangun kamar keempat yang tidak ada tujuannya, apa kata Nabi? Itulah kamar syaitan. Jadi Nabi ingin mengatakan, jangan mubazir, bangun yang sekira-kira dibutuhkan. Itu pekerjaan orang kaya. Jadi hari-harinya saja dengan kekayaan yang tak terkawal dengan ilmunya, itu saja sudah cukup menjadi temannya syaitan. Karena Allah mengatakan janganlah mubazir, karena orang-orang mubazir mereka lah temannya syaitan, dan syaitan kufur kepada Tuhan. Cukup dengan kekayaan saja sudah jadi teman syaitan. Makanya di dalam rumah orang kaya yang tak berilmu, tak bagus imannya, itu banyak benda-benda yang tak terpakai, Pak. Terpajang itu di sudut rumah tu, Pak. Itu ada satu lemari kaca, isinya benda-benda yang tak dibutuhkan, yang kalau kita masuk kadang-kadang kupunya. Pasti kita mengatakan itu. Nanti ada yang memajang berbagai merek jam tangan. Jadi ini belinya di sana, ini beli di Hong Kong, ini beli di Thailand. Kumpul jam tangan di dalam satu kaca. Nanti ada yang mengumpulkan mobil-mobilan kecil, Pak. Beli mobil karena kaya, karena sudah kaya, belinya mobil mainan, Pak. Harganya seharga mobil beneran. Jadi beli mobil, taruh atas kaca Padumbo, taruh, Pak. Nanti tiap-tiap Sabtu Minggu dia buka kaca itu, dia pandangi mobil itu. Kan berat bangai orang kaya, Pak. Duduk, Pak. Saya pernah ini diceritain, Pak, sama salah seorang anak orang kaya. Anak orang kaya. Cerita dia nih. Ceritanya sambil bercanda, tapi benar yang dia cerita itu serius. Dia mengatakan apa? Bahwa dia karena ayahnya kaya, itu apa yang dilakukan? Macam merek dia, ayahnya suka mengoleksi jam tangan. Beli jam tangan berbagai macam merek, asal keluar jam tangan beli, harga jutaan-jutaan. Itu ada hari-hari tertentu, Pak, jam tangan itu diatur di atas kasur. Diatur semuanya, dikeluarkan dari lemari itu, diatur di atas kasur. Lalu orang kaya itu tidur di atas jam tangannya. Nah, banganya. Mudah-mudahan tak ada dari kita yang sama gitunya. Tapi maksud saya, Masya Allah, orang kaya itu mendekat kepada kehancuran dalam urusan beribadah. Kadang-kadang malas karena terlalu banyak kekayaannya. Jadi sibuk dengan pelesir sana, wisata sini. Hidupnya tak banyak lagi memikirkan urusan agama. Makin kaya, banyak bisnisnya, terbang sana, terbang sini, habis-habis terbang. Akhirnya diterbangkan oleh malaikat maut. Begitu keadaannya. Mau maksiat begitu mudah lakukan. Kadang-kadang pergi ke satu kota, nampaknya ketika tinggal di Lutz Mawai kau saleh-saleh urun. Dia tinggal Lutz Mawai dengan peci, Masya Allah, jubah, datang ke masjid. Begitu sampai ke Jakarta, itu lepas semuanya, Pak. Sampai booking pelacur di hotel. Saya tak mau
mendetilkan, tetapi itu terjadi. Dan bukan jamaah dari sini, Pak. Jamaah dari Afrika Utara. Itu terjadi. Kenapa? Punya uang, suka-suka. Sesekali dia bingung mau berbuat apa lagi, akhirnya buat hal-hal yang tak perlu. Sumbangkan ke perkara yang tak perlu. Disumbangkan, buat turnamen bola kaki, karena saking kaya, buat turnamen bola kaki. Habis uang 1M untuk buat turnamen, hadiah dari dia semuanya. Dia senang dengan olahraga itu, maka dia sumbangkan itu. 1M kalau dia kasih untuk masjid, dia kasih untuk pesantren, Masya Allah, begitu besar wakaf yang dia beri. Tapi tidak, kalau ke sana tidak mau kasih, kasihnya ke turnamen. Sumbang, nyo hadiah dari long, pokoknya juara 1, juara 2, juara long yang jo. Itu orang kaya. Itu baru suaminya, belum istrinya. Istri biasa lebih gila lagi daripada suaminya. Itu istri dari orang kaya itu habis harta apa, beli tas tiap-tiap hari. Itu di rumahnya itu berbagai macam merek tas. Ada yang huruf G terbalik-balik. Petahnya itu yang paling sering saya lihat, itu huruf G dibalik-balik, balik sana satu, balik sini satu. Itu disimpan, disangkut Pak, sampai 20 tas macam model. Lalu ketika keluar, itu tas itu nak mau ditaruhnya di dalam jok motor, Pak, tapi harus disangkut di samping supaya nampak semuanya. Nampaklah sama pencuri, ditarik mati. Itu rumah tak boleh rumah biasa, tak boleh keadaannya hal-hal yang biasa, harus yang mewah. Dia ada yang kerjanya mengumpulkan kotak-kotak, kotak Tupperware dikumpulkan, ada segitiga, segi empat, ada yang sama sisi, ada yang sama kaki, macam-macam Pak. Penuh lemari dengan kotak Tupperware. Yang dipakai cuma satu, Pak, yang untuk nasi supaya tidak basi waktu jalan dari Semawai ke Banda Aceh. Ini yang tak pakai. Yang lain mandum yang tak ada, semuanya dia ada semuanya. Kak Nah jangan tak sampai begitu buat adik. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, orang kaya ini cenderung melakukan maksiat mudah. Niat belum ada, tapi ketika kesempatan karena kekayaannya cenderung jatuh dalam urusan itu. Orang miskin Allah jaga, maka Nabi ingin mengatakan bahawa aku tidak takut kalian miskin, karena Nabi tahu hakikat bahawa orang miskin itu lebih banyak yang selamat, dengan catatan kalau dia taat kepada Allah SWT, lebih banyak yang selamat. Kita yang kaya, Pak, ni kita, saya anggap kita ni yang kaya-kaya ni, kalau kita diberi harta oleh Allah, pengawal hidup kita cuma satu untuk menggunakan harta itu sebagai pembuka pintu surga, iaitu iman dan ilmu. Hanya itu. Makanya kan Nabi ketika mengatakan uhadditsukum hadisan fahfadhu, ku kabarkan kalian sesuatu, dengarkanlah baik-baik. Nabi ternyata ingin mengatakan bahawa di dunia itu cuma ada 4 golongan. Nanti ini akan kita detailkan nanti. Tapi golongan pertama yang terbaik siapa, kata Nabi? Orang yang diberi harta oleh Allah sekaligus diberi ilmu. Diberi harta, diberi ilmu. Kaya tetapi wakaf terus-terusan. Kaya kerjanya sedekah terus-terusan. Untuk dia sendiri dia tahan-tahan, artinya dia sederhana, paling kurang seimbang lah. Tapi dengan ilmunya dia membawa kekayaannya menuju ke akhirat. Ini model tipe Utsman bin Affan. Jadi Islam itu tak melarang kaya, yang dilarang kaya yang tak punya ilmu. Ini yang membuat orang kadang-kadang terjebak dalam kemewahan dunia. Nah, jadi jemaah melakukan Allah dengan begitu, apa yang disebut oleh Nabi, ternyata hidup miskin itu lebih dicintai, lebih dimuliakan oleh Allah daripada hidup dalam kaya bergelimang dunia, sehingga kita jatuh ke dalam banyak dosa. Inilah kelebihan pertama dari orang-orang miskin. Seandainya orang miskin ada yang ikut pengajian, sungguh setelah pengajian, setelah dengarkan hadis ini, maka dia tak menyesali dirinya telah ditetapkan menjadi orang miskin. Mudah-mudahan ini fadilah pertama bisa membuat kita mensyukuri apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, karena waktu azan telah sampai, kita cukupkan, kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.